teman-teman, terima kasih. Oke, kali ini kita akan ngebahas apa sih tujuan dari 10 TI pemeriksaan ibu hamil itu. Pemeriksaan kehamilan yang pertama dari 10 T yaitu timbang berat badan dan juga ukur tinggi badan. Untuk apa sih tujuannya? Oke, kita awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga akan menjelaskan apa tujuannya kita ditimbang berat badan dan juga diukur tinggi badan pada saat pemeriksaan kehamilan. Nah, pada saat pemeriksaan kehamilan kita akan ketemu dengan yang namanya penimbangan berat badan dan juga ukur tinggi badan. Ukur tinggi badan itu untuk menentukan status gizi dan resiko persalinan. Oke, teman-teman, ibu bidan akan melihat tingginya teman-teman itu berapa. Apabila emang tinggi teman-teman kurang dari 145 cm, ibu bidan akan aware apa yang harus dilakukan. Nanti seperti apa? Karena resiko CPD, panggul sempit lah bahasa itunya ya. Cephalopelvic dispersion ya, sebenarnya itu artinya bahasa Inggris CPD itu ya. Nah, kalau bahasa sederhananya adalah panggulnya sempit. Itu resiko, hanya sebatas resiko. Karena emang tidak apa? Oke. Nah, jadi itu tadi aku udah menjelaskan bahwa tujuan mengukur tinggi badan untuk menentukan status gizi dan juga resiko persalinan ya. Kenapa dibilang resiko persalinan? Karena ternyata yang tinggi badannya kurang dari 145 cm beresiko untuk CPD atau pelvic dysfunction ya. Pelvic dysfunction. Nah, itu tuh sebenarnya tidak menjadi patokan pasti karena emang karena emang ada beberapa ibu hamil ternyata yang tinggi badannya kurang dari 145 cm ternyata kelahirannya normal karena berat badan janinnya menyesuaikan dengan pelviknya dengan panggulnya seperti itu ya. Tapi sebagai ibu bidan akan aware itu bahwa pemeriksaan itu wajib untuk menentukan resiko-resiko persalinan. Oke. Yang kedua adalah berat badan. Kalau memantau berat badan kita akan dipantau setiap bulan ya. Kalau tinggi badan biasanya yang pertama saja, sekali saja karena kalau tinggi badan kenaikannya ya tidak ada kenaikan deh kayaknya kalau udah usia di atas 18 tahun ya. Nah, kalau berat badan kita pantau setiap bulan. Pantau kenaikan berat badan sesuai dengan grafik peningkatan berat badan. Kenapa harus dipantau berat badan ya? Karena sama untuk menentukan status gizi. Apabila emang kenaikan berat badannya kurang dari 1 kilo dalam 1 bulan, ibu bidan juga akan mengevaluasi kenapa dan harus bagaimana. Karena kenaikan berat badan menunjukkan adanya kenaikan dari mulai janin dan juga asupan ya. Nah, misalkan kenaikan berat badannya bagus, kita pasti janinnya juga akan berat badan janinnya juga akan meningkat kan. Nah, asupannya seperti apa gitu kan, kandungan yang dimakannya seperti apa. Jadi ketika emang kita melihat memantau berat badan itu juga ada tujuannya yaitu untuk status gizi lah intinya ya, status gizi untuk ibu hamil seperti apa dan bagaimana. Oke, mulai dari sini mulai ngeh ya. Kenapa sih sebagai ibu hamil itu kita harus periksa yang namanya berat badan sama tinggi badan? Itu tujuannya. Mudah-mudahan ketika ibu-ibu mengerti tujuan kita penimbangan, kita periksa kehamilan, ibu-ibu jadi rajin nih untuk periksa kehamilannya ya. Sesuai yang diwajibkan atau misalkan malah lebih kooperatif ibu-ibunya. Semangat ibu hamil, lancar kehamilannya, sehat persalinannya, lancar persalinannya dan lancar segalanya ya. Oke, terima kasih.